hu aha hu. Barakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina bissolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'a nabiyina ya ayyuhal muslimina natawadzahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad yaumuna ma'a Muhammad marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya nurallahi marhaban 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 ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya nurallahi marhaban marhaban as-salatu ala Muhammad assalamu alaihi wa barik ya nabi usud alaina ya rasul ud'u alaina ya mustafa salam alaika salawat wassalam alaika marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana marhaban ya nurallahi marhaban marhaban barakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina tabarakallahu lana marhaban ya Muhammad hamdan lillahi ja'ana rahmatan lil alamina bissolati wassalami ala sayyidina Muhammad daiman ma'a nabiyina ya ayyuhal muslimina natawadzahu ya Allah yaumuna ma'a Muhammad yaumuna ma'a Muhammad marhaban ya
marhaban marhaban. As-salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik. Ya Nabi ushud alaina, ya Rasul ud'u alaina, ya Mustafa salam alaika, salawat wassalam alaika. Marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana. Marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Salatu ala Muhammad, assalamu alaihi wa barik. Ya Nabi ushud alaina, ya Rasul ud'u alaina, ya Mustafa salam alaika, salawat wassalam alaika. Marhaban ya Muhammad, hamdan lillahi ja'ana. Marhaban ya nurallahi, marhaban marhaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah wa insyaallah fi kitabihi halur rumus li kitabi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam fi kitabihi halur rumus wa mafatihul kunuz insyaallah. Wa nafa'ana bihima wa ulumi bihima insyaallah fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam, Allah mencurahkan kepada kita selalu kasih sayangnya, rahmatnya dan ridhonya untuk kita. Sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka lutfan wa unan war ridho. Mudah-mudahan pula Allah mencukupi, memperbanyak dan meluaskan rezeki kita, rezeki anak-anak kita, rezeki handai tolan kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita dan membersamakan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Halur Rumus wa Mafatihul Kunuz ya sedikitlah. Nah, Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam minggu kemarin Syekh mengatakan bagaimana pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa tidak mampu mengikuti Nabi Khidir alaihissalam, karena Nabi Khidir mengatakan bahwa tidak mungkin kamu bisa mengikutiku, karena apa yang diperintahkan Allah kepada diriku itu sesuatu yang di dalam bukan yang lahir, sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian ketika syariat itu diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka syariat itu sudah johir dan batin. Ada johir dan juga ada batin. Hanya dalam mempelajarinya kadang-kadang kita johir saja, dan kita menyangka sudah johir itu menjadikan kita menjadikan kita mencukupi di situ, padahal belum. Saya berikan contoh, kalau santri atau seseorang siapa saja ya, misalnya belajar fikih. Fikih itu kan mulai dari taharah, babut taharah, kemudian bagaimana cara bersuci, bagaimana mengerjakan sholat,
ibadah-ibadah yang lain bertumbuh kepada taharah dan seterusnya. Itu bagian-bagian dari ibadah, bagaimana mengerjakan ibadah, perintah ibadah dalam agama. Fikih. Lama-kelamaan kita jadi tahu banyak hal. Tapi karena ini adalah pelajaran fikih yang bersifat jahir saja dalam agama, maka tanpa sadar ada penyakit yang timbul pada diri kita, tumbuh rasa sombong, rasa tahu. Nah, pelajaran supaya jangan sombong itu ada di tasawuf, tidak ada di dalam kitab fikih atau di ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid merasa tahu Allah Azza wa Jalla, mengetahui Allah. Lalu timbul sombong. Kenapa jadi sombong? Karena pelajaran tidak sombong itu bukan di ilmu tauhid, bukan di dalam fikih, tapi adalah dalam ilmu tasawuf. Nah, itu masalahnya. Kalau mempelajari ilmu tasawuf aja tentang bagaimana supaya tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur, tapi tidak tahu bagaimana tata cara sembahyang 5 waktu misalnya, akhirnya orang kan tidak sembahyang, tapi tidak sombong, betul, tapi tidak sembahyang, ya sama aja, ya kan, lepas keduanya. Nah, ini jadi yang mengotak-ngotak itu adalah pembagian keilmuan, kenapa ilmu itu dibagi-bagi? Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, dalam agama kita ada ilmu tasawuf oleh ulama. Itu mempermudah mempelajari sebenarnya bidang-bidangnya, karena otak kita ini kan ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak kiri. Otak kiri itu yang bersifat matematis. Nah, itu biasanya otak kiri itu ada dalam kitab fikih lawan ilmu tauhid. Ilmu tauhid dan itu mengeja dia. Nah, ilmu tauhid itu di sisi tertentu dia otak kanan harus ada. Namun secara umum ketika dia hafalan sekedar mengetahui tentang Tuhan itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, lawannya adalah, maka dia otak kiri. Nah, sekat di otak kita. Dan kita lahir dan hidup ini dominan yang kita hadapi adalah otak kiri. Otak kanan itu biasanya terpaksa aja, iyalah, pian kehilangan dompet. Yang pertama tuh timbul dulu otak kiri, pian di mana komandak itulah di sini, kena ndak mungkin hilang karena tidak dapat lagi dompet itu di mana letaknya. Akhirnya otak kanannya lagi, kira-kira di mana bebijim pian menggunakan perasaan otak kanan. Maka ilmu tasawuf adalah bagian otak kanan. Perasaan supaya tidak sombong itu bagaimana harus dirasakan. Oh, ujub itu bagaimana, merasa hebat itu bagaimana dirasakan. Oh, seperti ini hebat itu. Bendanya tidak ada lagi. Seringkali akal tidak bisa menjangkau hal-hal yang seperti itu. Maka itu perlu tasawuf. Apalagi sampai kepada tasawuf itu bagian ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Banyak akal kita tidak sampai. Misalnya keadaan Allah itu adalah al-witru, kata Nabi. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu witrun, ganjil, dan menyukai yang ganjil. Ya susah benar kita memahaminya. Ini enggak, otak kita tidak sanggup. Tapi sering dalam kejadian peristiwa kita rasakan itu. Misalnya kita melihat orangnya tidak pintar, mencari duit tidak bisa, ya lah, di kehidupan di masyarakat ya paling lemah lah dia di antara masyarakat. Tapi sidin itu juga yang paling berduit pada yang lain paling sugih pada yang lain, aneh lah. Iyalah, secara otak kiri kita menghitung itu tidak akan pernah sukses. Tapi ternyata kenyataan realnya dia jauh melebihi kesuksesan yang lain-lain yang lebih berakal, yang lebih hebat. Ya kah? Itulah Allah yang ganjil. Allah menghendaki
yasa. Allah berkehendak kepada seseorang lima yasa. Jadi kita tidak boleh menyampingkan bagian-bagian ini. Itu juga adalah real nyata. Pada lazimnya manusia itu berusaha baru banyak duit, banyak uang. Tapi ada juga kita ketemukan orangnya tidak bercari-cari tapi banyak duit. Di mana sih dapat duit? Baru kita masuk akal. Ternyata si Din dapat warisan, masuk akal kita. Oh, pantas saja kita. Coba didalami lagi, kenapa si Din dapat warisan kita tidak? Itu kan masalahnya kita ini kan. Yalah. Ada orang miskin, anaknya 7 orang. Kayak apa membiayai si Din? Andaikan Sidin hidup berdua aja sulit banget, ini 7 orang anak Sidin, halus-halus pulang, biaya. Kenapa Tuhan mengizinkan nih? Otak kiri kita selalu pasti menghitung-hitung, ya kah? Tapi ada orang kaya, anaknya 1 aja. Iyalah, balabihan mana si anak nih? Bahajar kita kenapa nih? Bagaimana kita mengenali Allah atas kenyataan real seperti itu? Kenapa Allah mengadakan seperti itu? Summa lama alamahul qaidir bima lam yadakul fi ilmi syariah Musa alaihi salam anna syari'ata jasada wal hakikata ruhuha. Manakala Nabi Khidir alaihissalam melakukan satu perbuatan atau mengajarkan bimalam yadakul fi ilmi syariah, sesuatu yang bukan secara johir pada ilmu syariah, Nabi Musa kepada itu alima Musa, Nabi Musa pun memahaminya bahwasanya as-syariah jasad, syariah itu adalah jasadun, syariat itu adalah johir, jasadnya tubuh, wal hakikatur ruhuha, hakikat itu adalah ruhnya. Nah, wa idza lam yakun lisyari'ata, apabila bagi lisyari'ati safinatu gorika malahuha, apabila seseorang tidak bersyariah, tidak melaksanakan amal-amal syariah, maka tidak ada perahu dalam perjalanan itu. Seperti orang tanpa perahu. Pisang tanpa kulit tidak bisa juga, ya kah? Pisang tanpa kulit, kayak itu aja sudah. Nah, kayak apa? Anak ketamban enggak ada perahu, ya kah? Naik apa? Kalau tanpa perahu ketamban, naik apa? Orang tamban adalah peri ya perahu juga. Ya ada pesawatnya makin nyet, pulang kalau pesawat landasnya pulang di mana? Tidak bisa apa-apa. Dengan inilah agama Islam itu dibangun, syariat dan hakikat. Tapi disebut saja satu saja sebutannya syariat. Kenapa? Seperti pisang. Di benak kita kalau disebut pisang tuh pasti warna kuning ya, warna kuning, apanya? Bungkusnya kuning, kulitnya yang kita ingatnya enggak? Kalau ibu guru di sekolahan menggambar, pasti gambar pisang itu adalah dengan bungkusnya warna kulit. Nah itulah. Padahal sebenarnya pisang bukan itu. Sebenarnya pisang yang mana? Yang mana? Yang di dalam lah. Coba dikasih sama orang. Pisang kan orang iya, pisangnya makan orang. Tapi kalau Anda kasih kepada orang kulitnya, apa yang terjadi? Kulit pisang ini udah bisa dimakan kata. Sedangkan maksud pisang itu untuk dimakan, subhan. Jadi yang sebenarnya agama kita itu hakikat. Tapi yang ditampilkan adalah syariat. Subhan. Nah, itulah. Untuk apa dipelajari itu? Kita tidak akan bisa mencapai maksud syariat tanpa kita mendapatkan hakikat. Maksud syariat itu yang penting.
Maksud syariat itu yang maksud tujuan syariat itu apa? Itu yang penting. Namun perahu itu adalah syariat. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, engkau harus memakai syariat. Tidak bisa hakikat. Karena hakikat itu hanya sesuatu yang sifatnya keadaan. Seseorang sudah sampai kepada Allah, itu namanya hakikat. Saya berikan, Nabi SAW mengatakan misalnya, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu adalah hakikat. Tapi kamu tidak bisa melihat Tuhan tanpa ibadah. Anta'budallah supaya kamu beribadah. Anta'budallah. Jadi beribadah kamu itu. Itulah ihsan yang sebenarnya. Itulah yang sempurna diinginkan oleh syariat. Jadi ibadah dulu baru bisa melihat Tuhan. Melihat Tuhan itu hakikat. Ibadah itu adalah syariat. Subhanallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Mudah-mudahan dapat kita simpulkan pemahaman antara kulit dan isi, antara isi dan kulit. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fattah ya raja, ya fattah ya raja, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya waris ya wahhab, ya waris ya wahhab, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya somad ya ahad, ya somad ya ahad, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya sayyidal wujud, ya sayyidal wujud, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya sayyidal anbiya, ya sayyidal anbiya, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya nural mustafa, ya nural mustafa, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, siratul mustaqim, siratul mustaqim, sayyiduna Muhammad, sayyiduna Muhammad, ya somadal ghaus, ya somadal ghaus, agisuna billah, agisuna billah, sultanul awliya, sultanul awliya, fatihu baitillah, fatihu baitillah, ya